Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Tentunya kita masih pada series Alireza Firouzja menghadapi juara dunia Magnus Carlsen, di mana sebelum kita melanjutkan game yang kedua ini, saya sangat merekomendasikan kepada Anda untuk menyimak game pertama, di mana Alireza Firouzja dapat membuat permainan cukup menarik teman-teman. Dan pada game kedua ini, hampir di semua permainan Magnus Carlsen senyum-senyum dan juga tertawa teman-teman. Jika Anda menonton live-nya tadi malam, pasti Anda mengetahui apa yang saya ceritakan dan bagaimana berlangsungnya game kedua ini. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen mempersiapkan dan memulai langkah dengan pion ke C4. Ia memilih pembukaan Inggris, kuda ke F6, kuda ke F3, lalu pion ke E6 sehingga di papan membentuk Anglo-Indian Defense. Kuda ke C3, D5, pertukaran pion terjadi, lalu D4. Dilanjutkan dengan pion ke C6 mempersolid pion pusat, menteri ke C2, dan G6 mempersiapkan fianchetto ke depan. Dan saat ini Magnus Carlsen mencegah hal tersebut dengan gajah ke G5 sehingga gajah ke E7 saat ini. Apa bedanya bang jika saat ini gajah ke G7? Masalahnya memang secara komputer masih cukup sebanding, tetapi pada prakteknya ini cukup sulit karena kuda sedang dipin teman-teman, dimana E4 bisa terjadi dan tentunya wajib ditukarkan dan kuda memukul kembali. Kita lihat inilah yang tidak diinginkan oleh Alireza Firouzja, bahwa kudanya sangat pasif teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi ini dipilih dengan gajah ke E7, maka pion ke E3 saat ini, gajah ke F5 mengancam menteri, gajah menutup, langsung juga melakukan penyederhanaan gajah memukul gajah, menteri memukul kembali, membawa kuda aktif ke D7, mempersolid kuda satu sama lain. Magnus Carlsen melanjutkan dengan gajah ke H6 mencegah Alireza Firouzja untuk rokade, dan Alireza membantah dengan langsung mengusir gajah putih dengan kuda ke G4. Maka gajah Magnus Carlsen mundur ke F4, kuda ke F8 saat ini bermanuver ke depan juga menantang gajah. Dan saat ini untuk tetap mencegah Alireza untuk rokade, Magnus Carlsen menyerang dengan pion ke H4. Kita lihat bagaimana permainan dari kedua pemain ini. Saat ini H5 tentunya cukup juga logis pemilihan dari Alireza menghentikan pion. Apabila dicoba sesuai rencana dengan kuda ke E6, masalahnya H5 secara praktek cukup berbahaya. Dan apabila rokade, ini justru bunuh diri karena pion memukul pion, maka membuka file benteng teman-teman. Kuda ke E5 dapat aktif, kita lihat dapat rokade sayap menteri, juga mengancam ke depan. Secara kenyataan atau secara praktek, posisi hitam cukup tertekan dan kita lihat bisa saja ke depan dikorbankan kuda teman-teman dan cukup banyak tekanan. Untuk itu teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini dipilih H5, maka dilanjutkan kuda ke G5 saat ini. Menteri ke D7, mungkin ke depan mempersiapkan rokade sayap menteri, maka pion ke F3 mengusir kuda, kuda mundur ke H6, dan di sini juga Magnus Carlsen rokade sayap menteri, pion ke F6 terlebih dahulu mengusir kuda, kuda mundur ke H3. Di sini sebenarnya rokade sayap menteri juga bisa, tetapi Alireza Firouzja terlebih dahulu kuda ke F7 mencoba bermanuver ke depan. E4 saat ini langkah inisiasi dari Magnus Carlsen menyerang petak pusat, maka pertukaran pion terjadi, menteri memukul kembali, baru saat inilah rokade. Tetapi ini cukup berbeda teman-teman, karena kita lihat saat ini bagaimana seramnya gajah ini di masa depan. Dan bisa juga kita bayangkan, andaikan kuda ini ke depan berhasil untuk juga memukul pion yang ada di petak A7, maka ini akan menghasilkan skakmat. Oke teman-teman, saat ini apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat hal tersebut terjadi? Maka tentu D5 teman-teman. Lihat, langkah D5 karena apa? Diterima pion ini, maka kuda ke depan dapat menempati. Inilah tujuannya sehingga C5 saat ini membawa menteri ke C4 tetap mensupport teman-teman. Tetapi yang jadi pertanyaan besar, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, bagaimana jika pion memukul pion saat ini? Kuda menerima dan ini sangat berbahaya, ada discover ke depan. Apabila menghindari menteri ke C6 skak, raja ke B1 membawa benteng ke depan. Tentunya menteri menghindar, Ki6 misalkan menawarkan menteri dengan harapan menteri memukul menteri. Di sini juga kuda langsung menerima. Masalahnya putih punya balasan spektakuler, kuda memukul gajah skak. Lihat teman-teman,
tiada pilihan untuk juga raja melangkah sehingga menteri menerima, maka jelas menteri ke C4 tidak memukul menteri teman-teman, di mana menteri menutup, menteri memukul menteri, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, untuk itulah harus sangat berhati-hati kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam posisi ini Alireza Firouzja tidak menerima pion dengan C5, tetapi tentunya peta ini masih dikontrol oleh menteri sehingga menteri ke C4 mensupport kuda ke depan sehingga kuda memukul pion A7 adalah skakmat. Oke, sehingga gajah ke D6 langsung juga membatasi tentunya. Maka untuk itulah tidak mungkin lagi sesuai rencana, tetapi kuda ke-4 saat ini inilah bagaimana plan yang sudah banyak dipersiapkan oleh Magnus Carlsen, dan di sini raja ke B8 menghindari juga teman-teman. Sebelumnya apabila dicoba dengan gajah memukul gajah, maka kuda menerima cukup kuat bagaimana mensupport pion ini. B6 misalkan, maka kuda ke-6 sangat kuat teman-teman. Di sini hitam pasti resign. Karena apa? Apabila benteng berpindah, kuda juga memukul pion, benteng juga akan tumbang. Apabila dicoba dengan kuda memukul kuda, maka pion menerima. Kita lihat teman-teman membuka benteng mengancam menteri, pion juga mengancam menteri, pion disupport oleh menteri, pion juga mengancam kuda. Jelas di sini bahwa putih sangat unggul. Luar biasa bagaimana pelajaran yang dilakukan oleh Magnus Carlsen terhadap Alireza Firouzja. Kita kembali. Sehingga di dalam posisi raja ke B8 dari Alireza Firouzja membawa benteng ke I1 langsung juga menempatkan di sentral. Gajah saat ini memukul gajah skak, kuda menerima, kuda ke E5 langsung mengancam menteri, menteri ke C3, dan bagaimana saat ini untuk melindungi pion C5 ini. Menteri ke F5 masih dicoba mengancam kuda, maka G3, B6 saat ini mensupport pion teman-teman. Disinilah sebuah kombinasi yang cukup menarik yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Coba teman-teman Anda pause video ini, apa kira-kira langkah dari putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion F6. Kita lihat, terlihat mengorbankan kuda, tetapi sejatinya tidak. Di sini kuda diputuskan ke D7. Mengapa bang tidak dilakukan dengan menteri menerima? Yang terjadi menteri juga langsung memukul kuda skak. Pertukaran terjadi dan kita lihat kualitas putih lebih baik teman-teman. Inilah bagaimana endgame yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen. Kita kembali di dalam posisi ini, dipilih kuda ke D7, maka kuda memukul kuda skak. Pertukaran terjadi, benteng ke E7. Benteng ke E8 langsung juga menawarkan, tetap juga ingin menguasai file E sehingga benteng ke E1, pertukaran benteng terjadi, kuda ke F6. Dilanjutkan dengan menteri ke E5 skak, memaksa pertukaran menteri, dan setelah pertukaran menteri terjadi, benteng memukul kembali. Percaya atau tidak teman-teman, setelah langkah ini langkah ke-33, di sini juga bahwa Alireza Firouzja menyerah. Terlihat bahwa Magnus Carlsen hanya unggul satu pion, tetapi di sini Alireza menyerah karena apa? Inilah endgame yang dapat dibaca Alireza, bahwa ke depan raja akan ikut membantu, sedangkan posisi dari hitam Juxuang teman-teman. Sebagai contoh seperti ini, kita lihat bahwa di sini tidak bisa memang berpindah, di mana juga pion diancam. Di sini juga tentunya hitam juga mengancam pion pusat. Yang terjadi raja ke C7, maka raja ke D2. Kita lihat apabila raja mendekat, maka dilakukan skak ke depan, kuda akan tumbang. Apabila juga raja tetap berpindah untuk juga di file D, ini menghalangi benteng, mengancam pion, sehingga kuda ke depan bisa juga memukul pion. Kuda ke D7 cukup logis, maka benteng ke E6 mengancam pion. Kuda ke F8, maka benteng ke F6. Kita lihat teman-teman, apa yang harus dilakukan saat ini. Kita ambil raja ke C8, maka G4 terlebih dahulu, pertukaran pion, maka raja ke C7 misalkan kembali. Di sini sebuah kombinasi benteng memukul kuda, pertukaran kuda ke E6 skak, waktu yang sama mengancam benteng. Luar biasa teman-teman bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Magnus Carlsen terhadap Alireza Firouzja, khususnya juga di dalam membaca endgame. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam permain catur selanjutnya. Dan bagi Anda yang belum mengetahui standing, berikut saya tunjukkan kepada Anda. Sebelumnya teman-teman, ini adalah hasil keseluruhan dari Alireza Firouzja menghadapi Magnus Carlsen, di mana pada rapid mereka imbang dan pada blitz teman-teman atau tiebreak Magnus Carlsen mengalahkan Alireza Firouzja, dan juga blitz penentu di mana mereka imbang ini juga sangat agresif dan juga sangat seru, layak untuk kita tonton selanjutnya. Dan adapun standing adalah sebagai berikut. Permainan tentunya masih dipimpin oleh juara dunia Magnus Carlsen, diikuti Ramesh Babu Pragnananda, Alireza Firouzja, Lee Kwang Lim, Levon Aronian, Jan Christoph Luda, Anies Giri, dan Hans Neyman.
Dan adapun pairing final teman-teman untuk ronde ke-7 adalah sebagai berikut. Di mana tentunya pertemuan yang cukup dinantikan, Ramesh Babu Pragnananda akan bertemu dengan juara dunia Magnus Carlsen, Levon Aronian bertemu dengan Ali Reza Firauja, Le Quang Lin dengan Hans Niemann, dan Jan-Christoph Duda dengan Anish Giri. Lagi-lagi teman-teman tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda, siapa supportan Anda untuk menjuarai turnamen ini. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.